Di sini saya akan menjelaskan modul pertemuan 5 yang membahas tentang administrasi Motex, konfigurasi jaringan melalui Motex, dan administrasi sistem jarak jauh. Motex sistem operasi. Untuk bisa memahami lebih jauh tentang bagaimana komputer dihidupkan oleh Linux, berikut ini diberikan tahapan-tahapan yang terjadi. Fase BIOS. Program BIOS umumnya tersimpan pada ROM dari komputer. Pada tahap ini, BIOS akan melakukan inisialisasi terhadap berbagai perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi. Fase bootloader. BIOS akan mencari program bootloader yang tersimpan pada hard disk, baik di MBR ataupun pada partisi lainnya yang mengandung program bootloader. BIOS juga akan mencari program bootloader pada media lainnya seperti USB flash drive, CD-ROM, ataupun media lainnya sesuai konfigurasi urutan booting di BIOS. Fase kernel. Kernel adalah program utama pada sistem operasi yang menyediakan user akses ke berbagai perangkat yang ada dan terhubung ke komputer. Pada fase ini, kernel akan melakukan tugasnya berupa eksekusi program driver berbagai perangkat keras yang terhubung, dan terakhir mencari partisi root. Partisi root merupakan partisi utama pada sistem Linux. Fase inisialisasi service. Setelah partisi root ditemukan, kernel akan menjalankan program init. Melalui program init inilah berbagai service atau layanan yang ada di sistem operasi akan dijalankan hingga terakhir user akan disuguhi tampilan login baik berbasis teks ataupun GUI tergantung pilihan mode init. Konfigurasi jaringan melalui Motex. Konfigurasi yang dapat dilakukan pada sistem Linux untuk dapat terhubung ke jaringan diantaranya adalah konfigurasi alamat IP dan konfigurasi alamat DNS termasuk proxy. Administrasi jarak jauh. Di Linux terdapat banyak aplikasi yang memungkinkan user untuk mengakses komputer dari jarak jauh. SSH Secure Shell merupakan salah satu protokol akses jarak jauh yang banyak digunakan di Linux. Protokol ini digunakan karena memiliki fitur enkripsi data. Ini penting agar kecil kemungkinan dilakukannya penyadapan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.